Halo Sobat Diabetes, kembali lagi bersama saya Dr. Amel di Pojok Diabetes. Nah, Sobat Diabetes, kali ini kita akan bahas mengenai kegemukan atau obesitas pada diabetes. Sebenarnya bisa nggak sih obesitas ini menyebabkan diabetes? Lalu gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan berat badan kita agar tetap ideal? Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama Dr. Yohan, spesialis gizi klinik yang berpraktik di Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter, Halo, apa kabar dokter? baik, alhamdulillah. Dokter, sebenarnya penyebab kegemukan itu apa sih dok? Karena banyak sekali pasien-pasien diabetes itu bilangnya makannya itu nggak banyak, tapi kok bisa gemuk ya dok? Nah, penyebab kegemukan itu apa dok? Oke, 90% penyebab kegemukan adalah karena pola makan ya, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Kalau untuk gaya hidup, apapun gaya hidup yang tidak sehat pasti akan bermuara kepada obesitas. Nah, kemudian untuk pola makan, kita jangan ketipu dengan yang namanya kalori dan volume ya. Jadi harus dibedakan, karena banyak makanan yang volumenya kecil tapi kalorinya tinggi. Nah, kegemukan terjadi kalau kalori intake kita atau asupan kalori yang kita makan itu berlebihan, melebihi daripada kebutuhan harian kita. Jadi perlu diperhatikan tuh kalau makanannya kecil-kecil tapi terlalu banyak yang minyaknya atau digoreng atau ditambahin lagi topping-topping gitu ya. Biasanya kalorinya tinggi walaupun nggak mengenyangkan. Jadi itu yang bikin obesitas. Lain-lain mungkin saja karena genetiknya atau mungkin karena ada obat-obatan yang dikonsumsi, kemudian ada masalah hormonnya seperti tiroid, estrogen, itu bisa menyebabkan kegemukan juga. Oh baik dok, jadi banyak nyemil juga itu sebenarnya bisa menyebabkan kegemukan. Iya betul, dok. walaupun nggak kenyang ya, Iya. tolong diingat. Ya. Baik dok, lalu apa sih dok hubungan antara kegemukan dengan diabetes? Oke, lemak di tubuh kita itu nggak diem-diem aja, tapi dia mengeluarkan yang namanya faktor-faktor peradangan, yang namanya sitokin pro-inflamatori. Nah, peradangan ini dalam jangka panjang akan merusak, sifatnya merusak. Jadi dia akan merusak pembuluh darah, kemudian sel-sel di jantung, dan termasuk di pankreas. Jadi sel-sel pankreas akan dirusak, produksi insulinnya akan menurun, sehingga untuk memasukkan gula ke dalam sel yang membutuhkan insulin jadi terganggu. Kemudian reseptor insulin sendiri juga dirusak oleh si peradangan karena sel lemak ini. Jadi akhirnya gula darah menumpuk di dalam darah, nggak bisa pindah ke dalam sel, jadi akhirnya terjadilah diabetes. Gitu kira-kira. Lalu bagaimana kita menggolongkan kita itu termasuk berat badan idealkah, berat badan lebih, atau bahkan berat badannya gemuk? Oke, untuk screening awal kita bisa gunakan yang namanya indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Gitu. Hasilnya dimasukkan ke dalam tabel ya, tabel kategori. Kalau hasilnya antara 18,5 sampai 22,9 itu masuknya berat badan ideal. Di atas 23 overweight, di atas 25 obesitas grade 1, di atas 30 obesitas grade 2. Nah, memang kita perlu melanjutkan dari IMT ini kepada timbangan composition ya, body composition atau BIA, untuk melihat apakah orang ini memang kelebihan berat badan karena lemak atau karena otot. Nah, yang masalah itu kalau kelebihan lemak, makanya disebut obesitas. Tapi ada juga orang-orang yang memang berat badannya berlebih, IMT-nya masuk obesitas, tapi ototnya yang banyak. Nah, itu nggak masalah, tidak dikatakan obesitas. Oh, jadi dilihat komposisi tubuhnya juga berarti Betul, ya dok? boleh juga bisa kita lihat dari lingkar-lingkar ya. Jadi mengukur lingkar perut, lingkar paha gitu, atau menggunakan kaliper. Jadi nanti dicubit bagian-bagian kulitnya, apakah lemaknya banyak di sana atau enggak. Oh, baik, dok. Lalu dok, selain diabetes, risiko apa lagi sih dok yang bisa dialami oleh seseorang yang mengalami kegemukan? Oh, banyak sekali. Jadi yang pertama memang kita harus pahami bahwa biang kerok dari masalah metabolik adalah obesitas ya. Yang pertama, kemudian diabetes lah yang paling gampang terjadi. Kemudian kolesterol tinggi, lalu ada hipertensi, atau juga ada fatty liver, batu empedu, dan masalah-masalah infertilitas atau masalah-masalah reproduksi. Ya, jangan lupa juga bahwa diabetes ini kan mother of disease ya, jadi ibunya penyakit, bisa kemana-mana. Jadi bisa meningkatkan komplikasi-komplikasi ke arah stroke, serangan jantung, gagal ginjal gitu. Jadi banyak sekali masalah obesitas. Selain itu selain dari sisi metabolik juga ada masalah-masalah mekanikal. Mekanikal itu pergerakan. Jadi yang asma atau yang GERD itu lebih sering kambuh kalau dia obesitas. Kemudian masalah mental. Jadi orang-orang yang obesitas ternyata lebih rentan terkena depresi dan anxiety, dan sebaliknya orang-orang depresi dan anxiety lebih rentan terkena obesitas. Jadi bisa jadi sumber dari banyak masalah
masalah ya dok. Betul, iya. Nah, lalu dok, yang pentingnya nih, bagaimana cara kita mengatasi kegemukan? Ya, yang pertama tentu kita perlu tahu ya kalori harian kita untuk menurunkan berat badan itu berapa. Kemudian kita perlu mulai banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih real ya, real food. Real food itu artinya kalau kita lihat lauk ya, itu kita tahu oh ini ayam dadanya nih atau pahanya. Yang namanya ultra processed food itu adalah kalau kita lihat makanan, kita udah nggak tahu ini sumbernya atau aslinya seperti apa. Misalnya kalau kita lihat burger ya, dari atas sampai bawah itu udah diproses semua. Jadi kalau misalnya rotinya dari gandum, udah nggak kelihatan gandumnya. Atau misalnya roti daging burgernya, kita nggak tahu itu bagian mananya dari sapi atau apakah ada dicampur tepung dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke real food karena real food itu lebih mengenyangkan. Kemudian tambahkan serat. Serat itu bisa dapat dari buah, dari sayuran, dari kacang-kacangan supaya kita kenyang. Jadi keberhasilan diet itu adalah kalau kita bisa makan dan nggak kelaparan. Jadi nggak perlu diet-diet yang ketat. Yang penting kita pinter cara memilih makanannya. Kemudian tentunya setelah mengurangi kalori yang kita konsumsi, tentunya tambahkan yang dibakar. Berarti kita harus banyak bergerak nih, apakah olahraga atau misalnya banyak aktivitas fisik. Nanti disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Kalau misalnya masih obesitas, jangan yang intensitasnya berat, jangan yang lompat-lompat, lari-lari, nggak disarankan. Karena nanti nyari lutut sama tumitnya. Jadi disarankan hanya jalan kaki cepat sebanyak 40 menit gitu ya kira-kira selama 4-5 kali seminggu. Itu sudah sangat membantu untuk penurunan berat badan. Lalu dok, kenapa ada beberapa orang yang dalam proses menurunkan berat badannya itu sulit turun dok, bahkan bisa kembali naik lagi setelah diet atau olahraga itu? Iya, untuk mencegah supaya naik kembali berat badan setelah diet adalah kita harus mempertahankan otot. Ya, banyak orang-orang yang diet ketat turun banyak ya 10 kilo dalam 2 bulan misalnya. Tapi yang turun itu diiringi dengan otot. Nah, otot inilah yang sebenarnya menjaga laju metabolisme kita, menjaga imunitas, dan menjaga supaya kita itu nggak cepat naik lagi berat badan. Kalau dia ikut-ikutan turun, maka dengan mudahnya kita akan kembali naik berat badan. Itu yang satu. Yang kedua, sebenarnya mindset dari dieters ya, orang-orang yang diet itu harusnya memaklumi bahwa dirinya itu tidak hanya sekedar untuk menurunkan berat badan saja dan selesai, tapi memang pola makan dan gaya hidup yang dengan olahraga tersebut harus dilanjutkan selama-lamanya. Jadi tidak hanya karena penurunan berat badan saja. Nah, karena dia juga butuh untuk maintenance atau untuk mempertahankan berat badan barunya. Gitu. Jadi ini memang berkelanjutan, memang harus diteruskan seterusnya ya dok ya, untuk mempertahankan. Satu lagi dok, target penurunan berat badan pada diabetes itu sebenarnya yang baiknya tuh bagaimana sih dok? Oke. Kita biasanya targetnya 5-10% ya penurunan berat badan untuk awal ya. Kemudian kita juga sesuaikan dengan status gizi pasien, kemudian kondisinya gitu ya. Jadi kita juga akan memperhitungkan jenis-jenis makanan apa saja yang baik untuk penderita diabetes. Tentunya sambil menurunkan berat badan, kita juga pilihin nih supaya bisa membantu mengontrol gula darahnya. Misalnya kita harus membatasi makanan-makanan yang tinggi tepung-tepungan atau misalnya yang banyak tambah-tambahan gula gitu ya, yang manis-manis. Jangan lupa kalau makanan untuk diabetes itu tidak hanya sekedar yang manis ya, tapi yang gurih juga bisa mempengaruhi gula darahnya. Jadi yang namanya tepung-tepungan. Jadi walaupun bentuknya gorengan atau risol itu tetap bisa tetap bisa mengganggu penurunan berat badan dan mengganggu penurunan gula darahnya. Jadi perlu diperhatikan pola makan secara keseluruhan. Baik dong. Nah, sahabat diabetes, jadi kegemukan itu bukan tanda subur atau makmur ya. Justru kegemukan itu menjadi sumber berbagai masalah dan juga resiko kesehatan. Salah satunya adalah diabetes. Terima kasih ya dok atas infonya. Sama-sama dokter. Terima kasih. Nah, sahabat diabetes, jangan lupa untuk selalu terapkan pola hidup sehat dengan makan gizi seimbang, aktivitas fisik dan juga olahraga secara teratur. Dan juga jangan lupa konsultasikan masalah kesehatan Anda ke dokter. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video pojok diabetes selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat.